Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah zikir. Yang ke-13, zikir membuka pintu ma'rifatullah. 14, zikir akan memasukkan ke dalam hati rasa kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan gairah untuk mendekatkan diri kepadanya. 15, zikir menyebabkan seseorang diingat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Quran surat Al-Baqarah 152. Dan di dalam hadis disebutkan, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Ayat dan hadis di atas telah ditulis penjelasannya di lembaran sebelumnya. Yaitu dengan satu fadilah ini saja cukuplah kehormatan dan kemuliaan zikrullah. Apalagi masih banyak fadilah lainnya. 16, zikir menghidupkan hati. Imam Taqiyuddin rahmatullah alaih berkata, pengaruh zikir terhadap hati seperti pengaruh air terhadap ikan. Dapat dibayangkan apakah ikan dapat hidup tanpa air? 17, zikir adalah makanan hati dan ruh. Jika keduanya tidak mendapat makanan tersebut, ibaratnya seperti badan yang tidak mendapatkan makanan. 18, zikir membersihkan hati dari karat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, segala sesuatu itu akan berkarat. Karat hati adalah hawa nafsu dan lalai, dan pembersihnya adalah zikir. 19, zikir menjauhkan diri dari kelemahan dan kesalahan. 20, zikir menghindarkan hati dari rasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan menimbulkan rasa akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. 21, jika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir tersebut akan menyebut namanya di 4 penjuru arsy. Sebagaimana disebutkan di dalam bab ketiga pasal 2 hadis ke-17 yang akan datang. 22, jika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya, menolongnya ketika tertimpa musibah. 23, zikir adalah penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. 24, zikir menyebabkan turunnya sakinah dan rahmat pada malaikat mengerumuni orang yang berzikir sebagaimana disebutkan dalam hadis ke-8. 25, zikir lidah seseorang terjauh dari ucapan dosa seperti ghibah, memaki, berbohong, berbicara kotor, dan sia-sia. Sesuai dengan kenyataan, orang yang sibuk berzikir akan selamat dari perilaku tersebut. Sebaiknya lidah yang tidak bisa berzikir akan mudah terjerumus ke dalam perilaku tercela tersebut. 26, majelis zikir adalah majelis malaikat. Majelis lalai dan sia-sia adalah majelis setan. Setiap orang menyukai apa yang sesuai dengan sifatnya. Orang-orang yang suka zikir sifatnya mirip dengan malaikat. Orang yang tidak suka zikir sifatnya mirip dengan setan. 27, dengan zikir seseorang akan beruntung. Demikian juga orang-orang yang bersamanya. Sebaliknya, orang yang terjerumus dalam kelalaian, ia akan tercela dan mencelakakan orang-orang yang bersamanya. 28, pada hari kiamat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari bencana dan penyesalan. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setiap majelis yang kosong dari zikir menyebabkan penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. 29, pada hari kiamat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyendiri dan menangis akan mendapat naungan di bawah arsy ilahi. Ketika seluruh manusia sedang dihisap dalam keadaan panas yang sangat menyiksa. 30, ahli zikir akan mendapat karunia melebihi orang yang berdoa. Sebuah hadis menyatakan, barang siapa sibuk berzikir sehingga tidak sempat berdoa,
maka ia diberi sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berdoa. 31. Meskipun zikir ibadah yang mudah, zikir lebih utama dari seluruh ibadah, karena menggerakkan lisan lebih mudah daripada menggerakkan anggota badan yang lain. 32. Zikir adalah tanaman surga, sebagaimana telah disebutkan di bab ketiga pasal 2 hadis ke-4. Demikian pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat melaksanakan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.